Oke teman-teman semuanya, kembali lagi ya di Sasi Business Q&A. Tadi sedikit ada gangguan, jadi coba saya ulangi kembali. Untuk mulai kembali sesi Business Q&A-nya, kita tunggu sebentar untuk Pak Bas bergabung untuk bergabung di room ini. Oke teman-teman semuanya yang udah bergabung juga boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita masih saling absen. Teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja, dan biar bisa saling kenalan nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Yuk boleh di drop nama dan domisilinya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman untuk Pak Bas bergabung. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Sepertinya masih loading di Pak Basnya, kita tunggu sebentar. Juga boleh langsung drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, mungkin saya ulang kembali nih ya teman-teman semuanya. Bisnis.id juga punya kelas online di Bisnis.id. Teman-teman, kita punya 12 kelas yang mana bisa hanya cukup satu kali investasi satu kali aja nih teman-teman semuanya. Jadi teman-teman cukup melakukan pendaftaran satu kali, teman-teman nantinya bisa akses seumur hidup kelas ya. Jadi gampang banget, kita punya 12 kelas pilihan yang sesuai banget dengan problem-problemnya teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Bisnis.id di Play Store ataupun App Store. Teman-teman juga bisa cek di websitenya Bisnis.id untuk segala jenis kelas yang disediakan oleh Bisnis.id. Oke, sebentar ya teman-teman, kita coba undang Pak Basnya bergabung kembali. Karena masih loading nih teman-teman, belum bisa bergabung. Sambil nunggu Pak Basnya gabung juga di room, teman-teman boleh banget drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar ya. Oke. Halo, malam, Raisa. Malam Pak Bas. Oke, alhamdulillah sudah tersambung ya. Iya, ada susah ya masuknya tadi saya. Iya Pak, betul nih. Sepertinya agak ada delay dan saya juga nggak bisa lihat Pak Bas nih. Jadi hanya bukan saya yang kelihatan di Pak Bas. Apakah aman dua-duanya? Aman, Atau saya bisa lihat, saya bisa dengar jelas sekali. Oke, siap. Oke Pak Bas, gimana nih kabarnya Pak? Dan kemarin nih Pak, kita 2 minggu ya nggak ketemu sama Pak Bas di sesi bisnis Q&A. Nah belakangan boleh nggak nih Pak ceritain apakah ada pendampingan nih bareng bisnis planner semuanya, atau ada kegiatan-kegiatan seru bareng bisnis planner lainnya Pak? Silakan. Ya, biasa setelah Lebaran kemarin ya, belum sempat apa namanya menyapa teman-teman lagi nih, minal aidin wal faizin, mungkin yang tertunda sudah agak lama, tapi spiritnya masih sama. Mohon maaf lahir batin ya, saya mewakili para panel expert di Business ID. Dan waktu itu beberapa hari kemudian sudah mulai berkegiatan ya, sudah sempat ke mana, ke Gorontalo, sempat ke Bandung dan seterusnya. Dan kemarin saya kemana ya, ke Semarang, sempat ke Semarang, dan memang di salah satu bisnis Q&A kita juga minta Pak Paras ya pada saat kemarin ya, untuk bisnis forum ya. Yes, Jadi betul memang banget. memang ya kita padatkan jadwalnya lah buat teman-teman sekalian di sini nih. Gimana kabarnya Raisa? Alhamdulillah sehat Pak Bas. Sebelumnya minal izin wal faizin ya Pak. Akhirnya kita ketemu lagi, jadi baru bisa mengucapkan nih secara video nih Pak ya, baru bisa kelihatan nih mukanya. Oke Pak Bas. Kemarin juga ada kegiatan bisnis forum, tentunya teman-teman semuanya bisa nonton rekamannya bisnis forum with Pak Paras di aplikasi bisnis.id. Teman-teman bisa belajar lagi nantinya bersama Pak Paras di aplikasinya bisnis.id ya. Oke Pak Bas, kita udah di 741 ya Pak. Ini agak ngebut Ya, ya Pak. Hari ini kita sampai 20.30 karena hari ini ada ini ya Pak, semifinalnya Timnas U23 nih. Jadi saking semangatnya kita menyambut ya Pak semifinal, jadi bisnis nih hari ini kita tutup nantinya di 20.30. Jadi teman-teman semuanya dipergunakan waktunya dengan baik. Hari ini bisnis Q&A bareng Pak Bas, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan.
Hari ini Pak Bas punya topik menarik dan akan sharing topik menarik nih, yaitu cara jitu bangun bisnis ala bola. Nah, jarang banget ya Pak, kita membahas bisnis yang ala-ala bola ini ya Pak, yang punya timnas dan punya Ya. tim bola yang besar banget nih teman-teman. Hari ini Pak Bas akan sharing nih seputar cara jitu bangun bisnis ala bola. Nah, teman-teman boleh banget mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan sesi sharing dari Pak Bas, atau teman-teman yang udah punya pertanyaan boleh nantinya langsung di drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar ya. So, kita dengerin dulu sesi sharing dari Pak Bas. Silakan Pak. Ya, selamat malam kembali buat teman-teman, buat Raisa, terima kasih sudah mendampingi saya lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kembali hadir lagi di Business Q&A. Seru sekali. Semangatnya seakan-akan nih habis Lebaran kayak habis tahun baru gitu ya semangatnya. Kalau saya paling tidak kembali meningkat ya. Malam ini memang spesial ya karena kita juga menyesuaikan dengan euforia seputar pencapaian yang tidak bisa dilupakan atau dilewatkan, yaitu pencapaian sejarah timnas kita U23 ya, yang sudah mencapai top 4 ya, 4 besar di Asia, suatu pencapaian yang saya pikir luar biasa. Dan karena topiknya bola, saya juga berpikiran awalnya ini apa ya kira-kira yang bisa paling tidak relevan dengan pencapaian tersebut dalam konteks bisnis. Jadi sebenarnya walaupun sebelumnya tidak ada kejadian yang luar biasa seperti ini ya yang bersejarah, saya masukkannya ke kategori itu. Sebenarnya dalam bisnis pun saya setidaknya berpengalaman juga untuk menganalogikan sesuatu yang terjadi di persepak bolaan dengan di konteks bisnis ya. Kebenaran saya juga hobinya main bola ya, walaupun saya tidak sampai menjadi pemain lokal sekalipun atau bahkan nasional, tapi saya pencinta bola dan hobi saya bola. Dan dalam saya berpraktisi bisnis, banyak konteks bola yang saya gunakan dalam menjalankan bisnis, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang ini justru menjadi sangat relevan ya. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari nih dari kejadian timnas U23 ini paling tidak ya. Dan kalau kita lihat tidak konteksnya hanya dalam bola, tapi juga kalau seandainya Erick Thohir dan Sintayong ini bisa mencapai capaian yang sekarang ini, bahkan semoga capaiannya jauh lebih baik lagi setelah malam ini. Kita doakan bersama ya teman-teman ya. Nah, topiknya adalah strategi jitu atau cara jitu bangun bisnis ala bola. Oke, nah pertama yang sering kita juga bisa menganalogikan dengan bola itu, yang pertama ini adalah target setting. Oke, target setting. Target settingnya apa kalau kita lihat dari kejadian timnas U23 ini ya. Target settingnya dan ini dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh Pak Erick Thohir dan juga tentunya oleh coachnya dan pemain-pemainnya. Mereka men-set targetnya, arahan dan besarannya itu cukup jelas. Oke. Nah, jadi pembelajaran pertama adalah soal target setting. Ya, kalau kita lihat target settingnya itu, arahan dan besaran dari target setting itu jelas. Ya, kita lihat bahwa pada saat itu ada kalau saya dengar dari pemberitaan itu, Pak Erick Thohir itu ngeset ingin meningkatkan peringkat ya PSSI itu ya secara keseluruhan, timnas PSSI itu menjadi ranking 100 gitu ya, ranking 100 ya. Nah, ini adalah suatu target setting yang arahannya dan besarannya jelas. Arahannya ingin menaikkan peringkat, besarannya adalah menjadi
peringkat 100, kurang lebih gitu ya. Dan juga bahkan terakhir juga ada keinginan yang melebihi target itu, yaitu ingin menjadi setidaknya untuk timnas U23 menjadi top 4 atau 4 besar di Asia. Dan yang saya ikutin adalah sebenarnya Pak Erick Thohir itu target settingnya puas dengan di 8 besar, tapi ditantang oleh Coach Sintayong menjadi 4 besar. Akhirnya itu yang disepakati, menjadi top 4 Asian U23. Dan itu sekarang sudah tercapai. Per kemarin ya, sudah tercapai. Dan moga-moga bisa menjadi mungkin top 2 atau bahkan the first ya, the top 1. Seperti itu. Jadi kembali lagi, pembelajarannya ala bola, kalau kita kontekskan ke dalam bisnis, target settingnya, arahnya, dan besarannya jelas. Menjadi top 100 di dunia, top 4 di Asia, dan mungkin lolos ke Olimpiade, gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali dalam target setting, besaran dan arahnya. Dan yang kedua adalah timingnya dari target setting itu sendiri. Jadi kalau teman-teman belajar untuk ngeset target, tidak hanya arahnya dan besarannya yang jelas, tapi yang kedua tadi adalah timingnya. Nah, jadi timingnya tadi kalau kita bilang, saya nggak terlalu tahu top 100-nya itu di dunia itu kapan, tapi yang pasti mereka pingin lolos Olimpiade juga. Oleh karenanya, lolos Olimpiade Paris itu akan terjadi kalau nggak salah catatan saya itu di bulan Juli dan Agustus tahun 2024. Jadi di situ saya yakin untuk menjadi top 100 dan juga untuk lolos ke Olimpiade ada timingnya. Oke? Jadi ini perlu dicatat teman-teman, target setting itu perlu arahan dan besaran yang jelas. Dan yang kedua, target setting itu memerlukan timing yang terdefinisi dengan tepat juga. Ya, oleh karenanya kalau kita sudah punya target setting yang arahnya besaran dan timingnya jelas, baru setelah itu masuk ke tahap kedua, yaitu kita perlu yang namanya planning dan strategi yang tepat untuk mencapai itu. Oke, nah kalau kita kembalikan lagi yang dalam hal ini strategi dan planningnya, ya kita harus mempersiapkan apa? Sumber dayanya, resource-nya kalau bahasa kerennya kan ya, resource-nya. Nah, resource kita tahu itu banyak macamnya resource kan, sumber daya uang, sumber daya ilmu, sumber daya mungkin fasilitas manufacturing, dan yang tidak kalah penting dan bahkan mungkin adalah yang terpenting adalah sumber daya manusianya. Oke, nah anggap aja kita sekarang bicara specifically untuk strategi planningnya di area sumber daya manusianya. Ya, kita kesampingan dulu yang lain-lain tadi, yang soal financial, yang soal manufacturing dan lain sebagainya. Nah, kalau di ala bola ini kita melihat bahwa tim itu juga penting, bahkan yang terpenting gitu ya. Nah, kalau dalam konteks ini kita tahu yang kalau tim di persepak bolaan itu paling tidak ada 3 ya. Yang saya amatin, saya bukan pengamat bola tapi mengamati dari segala kejadian di persepak bolaan itu, paling tidak dalam tim itu adalah satu soal fisiknya, yang kedua soal mentalitasnya, dan yang ketiga adalah soal kualitas bermain ya atau skill-nya. Nah, jadi kalau kita bicara di 3 area mengenai sumber daya manusia, ada soal mental, ada soal fisik, dan ada soal skill-nya. Nah, kembali lagi kita ke konteks bisnis lagi. Bahwa sama. Ya, jadi kalau kita membangun tim itu kita harus lihat elemen-elemen apa
yang menjadi tantangan, prioritas, sekaligus opportunity. Nah, dalam hal ini benar-benar dilihat kita punya target settingnya tadi sudah jelas, timingnya sudah jelas, arahan besarannya sudah jelas, berarti resource planningnya atau perencanaan sumber dayanya, dalam hal ini kita bicara soal sumber daya manusia, ini yang juga dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan juga Sintayong. Dia tidak bisa menunggu terlalu lama. Ya, jadi oleh karenanya plan-nya itu salah satunya adalah naturalisasi atau percepatan untuk plug and play atau meletakkan dan memainkan sumber daya yang siap pakai. Ya, oleh karena kita lihat bahwa sumber daya yang dipakai strateginya adalah naturalisasi. Karena ini sekaligus langsung bisa memecahkan dan mengakselerasi isu-isu tadi soal mentalitas, soal fisik, dan soal skillnya. Jadi kalau kita bisa lihat, bukan yang pemain lokal itu tidak baik, tapi paling tidak untuk mencapai objektif tadi, ya, untuk mencapai target setting tadi dengan timing yang sudah jelas, tidak bisa menunggu terlalu lama. Oleh karenanya strategi yang diambil adalah dengan menggunakan pola naturalisasi. Kembali lagi, ini kalau di bisnis juga sama. Ya, jadi kalau saya dulu dalam mengembangkan suatu bisnis, untuk mempersiapkan sumber daya, saya selalu yang pertama akan mempersiapkannya dari dalam. Ya, jadi tim yang sudah kita miliki sekarang, kita kurasi dengan target setting kita yang sudah jelas, apakah mampu tim yang sekarang ada? Oh, mampu, tapi dengan catatan harus dikembangkan, harus dikasih training, harus dikasih coaching, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa jadi itu jawaban yang tepat kalau kita punya lini waktu yang cukup lama di atas 1 tahun. Tapi kadang-kadang kalau saya waktu itu dalam mode akselerasi, kadang-kadang saya kombinasikan. Kombinasikannya apa? Ya mirip kayak timnas, saya naturalisasi dari luar. Jadi merekrut tim yang siap pakai, ya, yang punya kapabilitas dan kapasitas siap pakai. Yang saya kombinasikan dengan talenta di dalam yang bisa dikembangkan. Karena faktanya adalah tidak semua tim yang ada sekarang ini bisa dikembangkan. Jadi itu sudah menjadi fakta dan kenyataan di banyak organisasi. Ya, jadi kembali ke topiknya, cara Jitu membangun bisnis ala bola itu yang sering saya juga lakukan, yang saya sering analogikan, dan cukup berhasil gitu ya, cukup berhasil. Nah, ini saya ingin mengangkat topik ini supaya teman-teman bisa juga menggunakan analogi ini untuk membangun tim paling tidak di bisnisnya masing-masing. Mungkin itu sebagai pembuka ya, sebelum kita nonton tim U23 nanti jam 9.30 ya. Jam 9, sorry. Ya, Jam mungkin 9, setengah 8 sudah siap. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas insight-nya. So, teman-teman semuanya yang udah punya pertanyaan nih, setelah dianalogikan ya Pak, bisnis itu seperti ala bola itu seperti apa, teman-teman bisa taruh pertanyaannya di box gini ataupun di kolom komentar. Tapi sebelum ke business planners ya Pak, tentunya tadi ada dua poin utama nih yang bisa kita analogikan ya Pak, bisnis itu ke bola. Yang pertama adalah target settingnya ya Pak. Target setting yang jelas itu udah pasti ya Pak, membantu banget nantinya bisnis itu berjalan dan berkembang. Lalu ada planning dan strategi juga. Yang utama adalah menyiapkan resource atau SDM-nya. Jadi teman-teman semuanya perlu diingat ya Pak, tadi 2 poin tadi di target setting juga planning dan strategi. Lalu nih Pak, oke, kita sudah analogikan ya Pak,
target setting ya Pak. Nah, teman-teman mungkin jadi bingung lagi Pak. Nah, bagaimana nih Pak membuat target settingnya ini? Kan teman-teman mungkin masih jadi meraba-raba lagi ya Pak. Nanti buat target settingnya seperti apa nih yang lebih jelas, yang lebih mantap lagi supaya lebih punya arah dan besarannya itu lebih jelas gitu Pak. Dan punya timing yang jelas juga. Silakan Pak. Ya, oke, pertanyaan bagus sekali dan ini memang yang selalu menjadi dilema ya. Saking tidak jelasnya di antara para founders ya, para pembangun bisnis atau para pemilik bisnis, akhirnya tidak memiliki target setting yang jelas. Justru karena kita tidak berjalan sendiri, ya contohnya kalau bisnis teman-teman yang dibangun oleh dengan kerabat ya, paling tidak kan ada 2-3 pihak ya, atau mungkin bahkan lebih gitu ya. Nah ini yang justru menjadi sangat penting. Kita mau setting targetnya itu apa saja, ya apa saja nih, apakah hanya sekedar jualan, ya oke, disepakati, oh kita targetnya jualan gitu ya. Mungkin salah satu targetnya atau satu-satunya target itu soal jualan aja lah untuk menyederhanakan gitu ya. Nah pun kalau kita pingin jualan kan harus jelas besarannya berapa. Jadi yang sering kita ungkapkan ya, yang sering kita bahas, seandainya saya dan Raisa menjadi pemilik bisnis, kan saya dan Raisa juga harus menyepakati, oke kita targetnya adalah meningkatkan penjualan. Mungkin kata-katanya, oh pokoknya agresif lah, tahun depan lebih besar dari tahun ini, lebih besar lagi tentunya dari tahun sebelumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kan itu tidak quantifiable ya, dia bisa terkuantitas. Jadi yang saya bilang besar bisa jadi buat Raisa itu tidak cukup besar. Akhirnya makanya perlu besarannya itu diperjelas. Apakah mau jualan 100 juta, apakah 1 miliar, apakah 10 miliar. Ya, oleh karenanya target setting itu tidak hanya perlu didefinisikan, ya dimensinya apa, ya dalam hal ini kayak contohnya tadi dimensinya soal besarannya jualan, dan juga matriksnya atau ukuran atau besaran daripada jualan itu harus sangat jelas. Gitu Raisa. Oke Pak Bas, mungkin saya agak nambahin ya Pak. Ini baru saya timbul nih Pak. Berarti secara logika ya Pak, bisa kita analogikan nih bola ini bisa juga ya Pak. Kita analogikan sebagai scale up ya Pak untuk ekspansi bisnis kita lebih besar lagi. Nah menurut Pak Bas nih, seperti apa sih Pak ekspansinya yang bisa teman-teman lakukan nih Pak? Kalau dianalogikan ke bola nih Pak. Ya, jadi kembali lagi kalau kita lihat dalam pemberitaan di bola itu, awal-awalnya orang beda target settingnya gitu ya. Ada yang contohnya, oh kita dengan kepemimpinan Pak Erik gitu ya, mungkin ada yang berpikir dan puas hanya dengan memperbaiki liga lokal. Oke. Nah, kalau itu menjadi target settingnya, memperbaiki liga lokal, apa sih matriksnya? Mungkin menjadi liga yang terkenal di se-Asia Tenggara. Yang nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kan akhirnya Pak Erik itu yang menentukan gitu loh. Saya mau supaya menjadi top 100 di dunia dari 170 kalau nggak salah gitu kan. Nah ini kan harapannya akhirnya disepakati gitu Raisa. Jadi kita jangan puas saja untuk bermain memperbaiki liga dan hanya bisa berkompetisi di tingkat ASEAN gitu, boro-boro Asia gitu, ASEAN gitu. Tapi akhirnya setelah dirembukan, ya sama halnya dengan para pemilik bisnis, kita mau main di kelas ASEAN saja, ataukah Asia, ataukah kelas dunia gitu kan? Apakah kita hanya puas untuk memperbaiki liga hanya atau dengan cara bekerja bisnis kita saja? Tidak ada salahnya, tapi yang salah adalah kalau tidak ada kesepakatan mengenai target setting itu. Gitu, Raisa. Oke, Pak Bas. Lalu Pak, apakah nih target setting yang harus ada nih Pak dalam list? Mungkin teman-teman banyak yang lupa nih Pak.
hal tersebut. Mungkin apa nih? Kan tadi ada ya penjualan nih yang memang menjadi target setting utama nih. Tapi apa sih Pak yang lain nih Pak yang bisa teman-teman masukkan ke dalam target setting listnya nih Pak supaya lebih jelas lagi nantinya lebih tepat lagi juga. Ya, jadi target setting itu dimensinya atau jenisnya bermacam-macam ya. Saya bisa share dengan kalau itu di tingkat multinasional, tapi yang karena saya sudah banyak berinteraksi dengan teman-teman UMKM, yang sering terjadi adalah target settingnya tentunya jualannya, salesnya. Yang pertama tuh biasanya sales. Nah, sales itu pun juga ada dua jenis kan matriksnya ya, atau ukurannya ya. Pertama adalah uangnya atau nilai uangnya, atau yang kedua adalah volumenya atau unitnya. Jadi unitnya itu apa sih? Kalau umpama kita di bisnis pakaian mungkin potong pakaian, berapa potong pakaian, berapa unit pakaian. Kalau kita jualan minuman mungkin berapa gelas, kalau kita jualan makanan mungkin berapa porsi. Nah, itu yang saya bilang unit-unitnya ya. Jadi tergantung dari jenis usahanya dan dari unit yang didefinisikan. Jadi yang pertama tadi adalah sales, itu aja udah ada dua tipe. Yang kedua biasanya adalah keuntungan. Ya, keuntungan itu pun ada dua jenis. Gross profit, ya, gross profit itu atau net profit, ya, itu yang di atas. Alias berapa sih keuntungan yang kita terima secara gross ya. Gross itu adalah keuntungan kotor ya, keuntungan di atas. Yang sederhananya adalah hasil jualan dikurangin COGS atau COGS atau HPP bahasa keren Indonesianya kan. Nah, itu kita dapetin gross profit. Atau juga ada yang ketiga, jadi kita bicara sales ada dua jenis, kita bicara soal gross profit atau profit, terus kita juga bisa punya net profit ya. Lalu juga ada yang kita sebut namanya market share atau pangsa pasar. Ya, nah itu bisa diukur. Kalau kita sekarang ada 10 pemain, total jualan mungkin 1 miliar, kita sekarang jualannya 100 juta alias mungkin berapa itu? Berarti 1% mungkin ya, kalau saya nggak salah hitung ya. Nah, kita sekarang 1% pangsa pasarnya, dan tahun depan kita mau menjadi berapa pangsa pasarnya? Mungkin menjadi 500 juta dengan pasar yang berkembang di 10%, akhirnya kita kalau dihitung cepat mungkin bisa jadi naik dari 1% menjadi 5% market share-nya, dihitung dari value-nya. Terus bisa apa lagi? Bisa mungkin jumlah kota, ya kayak kemarin saya bahas dengan teman di Surabaya, business planner, dia ingin mengembangkan bisnisnya dari satu kota ke luar kota Surabaya, menjadi ke beberapa kota. Nah, itu bisa ditentukan lagi. Oh, saya tahun depan akan berada dari satu kota menjadi 3, 4, atau 5 kota. Ya, itu biasanya yang lumrah, Reza. Tentu banyak sekali elemen-elemen itu, tapi yang tadi saya sebutkan tadi itu yang fundamental, yang mendasar, dan yang menjadi acuan kebanyakan UMKM atau entrepreneurship. Oke, baik Pak Bas. Jadi teman-teman tadi udah disebutin ya poin-poin yang bisa masuk ke dalam list target settingnya teman-teman semuanya. Jadi ada tambahan ya Pak, selain penjualan aja atau salesnya aja. Jadi teman-teman bisa tambahin poin-poin yang tadi udah disebutin sama Pak Bas nih untuk memaksimalkan target settingnya ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Bas. Lalu Pak, tadi kan kita udah bahas yang target settingnya ya Pak, arah dan besarannya harus jelas dan lain-lain nih Pak. Dan ada tambahan ya Pak, perlu timing yang terdefinisi dengan tepat. Nah, mungkin teman-teman jadi mikir ya Pak, bagaimana lalu mengukur timing yang tepat nih untuk melakukan target settingnya jelas, lalu melakukan penjualannya arah dan besarannya lebih jelas, bagaimana nih Pak untuk mengukur timing yang tepat? Ya, jadi gini, kayak kembali lagi ke contoh bola biar seru kan ya. Nah, kan tadi udah di target settingnya kan pingin dari 170 ke 100 besar dunia kan gitu ya. Nah, tentunya kan ada timingnya nih. Kalau dari 170 ke 100 tapi dalam tempo 100 tahun lagi. Mungkin ya 100 tahun ya. Umpamanya 10 tahun gitu ya. Tentunya strategi yang akan diadopsi
dan plan yang akan diadopsi itu akan berbeda kalau target timingnya itu 1 tahun. Jadi ini yang menunjukkan agresivitas daripada plan kita atau target setting kita. Nah, kalau kita ambil, umpama, oke, kita mau 170 ranking ke 100 dalam 10 tahun. Bisa jadi strategi naturalisasi tidak terlalu diperlukan. Karena 10 tahun, mungkin kita, kita gembleng nih pemain-pemain lokal, mentalnya, fisiknya, skillnya, kita punya waktu 10 tahun, pakai bahan lokal saja istilahnya gitu. Tapi lain ceritanya Raisa, kalau kita bilangnya, kita maunya bukan 10 tahun, 1 tahun. Nah, oleh karenanya strateginya pun harus menyesuaikan. Oke, kita nggak bisa dong kalau 1 tahun gembleng orang 1 tahun ya paling mungkin pencapaiannya tidak akan juga sukses. Akhirnya dipakailah strategi naturalisasi, plug and play, menggunakan bahan-bahan tanda kutip bahan-bahan yang siap pakai gitu. Nah, pertanyaannya mana yang duluan? Ya tentunya yang duluan target setting, kita mau mencapai itu dalam kurun waktu berapa lama gitu. 1 tahun akan membedakan plannya kalau seandainya itu untuk 10 tahun. Gitu. Oke, baik Pak Bas. Jadi harus pintar-pintar juga ya Pak, melihat nih timing yang tepat tuh kapan ya Pak, supaya saat dilakukan target settingnya ini bisa lebih jelas juga dan hasilnya optimal ya Pak. Iya. Oke. Yang realistik sih Raisa intinya sebenarnya. Yes, betul Lebih Pak. ke yang realistik. Karena kan pilihan kita bisa 1 tahun, bisa 10 tahun gitu umpamanya ya. Tepatnya mana? Bisa jadi 1 tahun dan 10 tahun tepat gitu. Tapi keinginan kita mana sih? Oh kita mau lebih agresif tapi tetap realistik. Oh 1 tahun realistik. Dengan catatan ya harus naturalisasi. Harus membajak pemain luar yang siap pakai gitu. Yes, betul banget. Jadi teman-teman jangan sampai ya Pak ketinggalan timingnya ya Pak. Yang penting adalah timingnya yang harus tepat supaya lebih jelas juga, lebih mantap juga hasilnya ya Pak. Oke. Lalu Pak, mungkin teman-teman udah nyiapin ya Pak target settingnya, lalu planning dan strateginya udah, sampai SDM-nya pun udah nih Pak. Lalu bagaimana nantinya Pak mengukur target settingnya yang lebih tepat dan jelas ini seperti apa? Mengukurnya. Nah Betul. itu tadi. Jadi kalau kita menentukan yang namanya target itu harus smart ya. Objektif itu harus smart kan ya. Dimana smart itu adalah benar-benar terdefinisi dengan baik ya. Objektif itu menjadi realistik, terus time define dan seterusnya. Teman-teman udah tahu lah pokoknya objektif itu harus smart. Nah, jadi harus hati-hati. Kita kalau ngeset target itu juga jangan tanpa perhitungan gitu ya. Harus tetap diperhitungkan. Ini realistik atau tidak. Karena target setting itu pun sebenarnya memberikan kita pilihan. Itu tadi, saya mau mencapai ini dalam 1 tahun atau 10 tahun. Gitu kan? Masing-masing kan punya appetite atau appetite itu ya. Selera yang berbeda-beda gitu. Ya ada kalanya waktu itu atasan saya di tingkat regional atau global itu memiliki appetite atau selera yang lebih agresif daripada rekannya yang lain. Tapi giliran kalau dia yang menjadi penanggung jawab, dia mungkin orang yang lebih agresif. Saya ingin 1 tahun, ketimbang yang satu yang mungkin 10 tahun nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalaupun sudah ada pilihan itu dan disepakati, itu harus dicek apakah itu realistik atau tidak gitu. Realistik mungkin dengan catatan, realistik kalau seandainya saya pakai pemain naturalisasi, masih memungkinkan. Tapi kalau saya diminta 1 tahun ngejarnya, kita tidak pakai pemain naturalisasi, itu tidak akan tercapai. Kemungkinan tercapainya menjadi sangat-sangat kecil. Ya, jadi dalam melakukan target setting itu, kita harus mengukur tingkat realitasnya mungkin atau tidak, dan pun kalau realistik perlu apa gitu kan, Yes, butuh apa gitu.
Oke, baik Pak Bas. Jadi balik lagi ya Pak, harus realistis nih untuk pembuatan target settingnya ya Pak. Karena kalau misalkan kita juga awang-awang atau mengikuti kata hati ya Pak, jadi nanti terlalu berbesar hati, nggak sesuai realitas yang ada ya Pak. Karena balik lagi, Ya. target setting pun harus sesuai data dan fakta ya Pak. Nah, mungkin teman-teman jadi mikir ya Pak, nah kalau misalkan target Hmm. setting ini harus sesuai dengan data dan fakta nih Pak, bagaimana nih Pak yang bisa diambil nih Pak dari data dan fakta yang bisa kita buatkan ke target settingnya? Ya, oke. Jadi data dan fakta itu kan kita tadi nyebutnya harus realistik. Realistik itu kan harus dihitung ya. Nah, berarti harus berhitung kita. Nah, contohnya gini. Memang kadang-kadang kita berpikir bahwa satu opsi adalah, oh, kalau saya harus mendatangkan pemain naturalisasi tidak hanya satu, tidak hanya dua, kan mahal biayanya kan? Tanda kutip mahal gitu ya. Otomatis kan, tapi juga kan pencapaian itu sebenarnya kalau dihitung bisa tercapai dalam 1 tahun. Jadi kasarnya kita mau menginvestasikan uang yang cukup besar untuk mendapatkan pencapaian yang hanya 1 tahun, atau kita tidak mau atau tidak bersedia atau tidak rela untuk menginvestasikan tapi kita mencapainya itu dalam 10 tahun. Ya kan? Jadi investasinya lebih rendah, pencapaian 10 tahun, investasi tinggi, pencapaiannya 1 tahun. Berarti itu kan kalau dihitung sebenarnya dua-duanya bisa jadi adalah realistik gitu. Kembali ke pilihan kita, gitu. Kembali ke pilihan kita. Jadi ujung-ujungnya realitas itu, apakah itu realistik atau tidak, tetap harus dihitung, Raisa. Harus dihitung dan itu akan menjadi pilihan kita. Oke, baik Pak Bas. Tadi kan kita ambil ya Pak yang bisa kita analogikan secara baik ya Pak dalam bisnis nih, seperti target setting, planning and strategi nih Pak. Kalau misalkan dari sisi negatif ya Pak, tadi kan udah positif Hmm. ya Pak, target setting, planning dan strategi nih. Kalau Ya. dari sisi negatifnya nih Pak, mohon maaf, sisi negatifnya itu bagaimana sih Pak yang nggak perlu kita analogikan nih Pak seperti itu? Ya, ya, bagus sekali pertanyaan. Jadi gini, Raisa. Ini kita kan bicara berhitung itu juga harus punya kemampuan untuk berhitung. Dalam artian kitanya perhitungannya ya tidak harus 100% tepat ya, Raisa, tapi juga bisa tahu tingkat realitasnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dituntut untuk jago dalam bisnis itu. Ya, kalau kita lihat, ya, umpama kayak Pak Erik gitu ya, dia kan sudah berkecimpung di dunia olahraga, dia punya beli pernah beli klub di luar, jadi segala perhitungan itu dia sudah berpengalaman gitu. Nah, sama halnya kita juga dalam berbisnis. Kalau kita tidak punya pengalaman atau kita belum ahli di bidang itu, ya kalau saran saya sih ya jangan terlalu agresif, alias itu menjadi nekat gitu ya. Istilahnya, oh kita belum ahli, tapi seakan-akan kita berlaku kita sudah ahli gitu ya. Itu yang saya bilang bisa jadi nggak realistik. Kasarnya kalau kita belum ahlinya ya jangan punya mencanangkan plan untuk ngejar dalam 1 tahun. Bisa jadi realistiknya adalah sembari belajar, sembari setting target yang cukup realistis dan agresif, ya bisa jadi mungkin 3 tahun atau 5 tahun. Ya, jadi ini kembali ada tuntutan kedua, kitanya sendiri juga harus ahli dalam bidang kita. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Bas. Sebelumnya saya ambil pertanyaan ya Pak dari Bisnis Ya, ID Community nih di Telegram, ada dari Pak Heri nih Pak. Beliau mau menanyakan nih Pak, bagaimana melakukan takeover atau akuisisi bisnis nih Pak? Cara-caranya atau step-step yang bisa dilakukan nih Pak? wow, oke. Ya, saya mungkin nggak tidak akan menjelaskan step by step-nya untuk melakukan akuisisi ya, tapi intinya adalah esensinya untuk mengakuisisi sebuah bisnis. Catatan-catatannya kalau saya boleh sampaikan ya. Jadi dalam
mungkin untuk teman-teman yang lain ya, kenapa kok ada kata-kata akuisisi, kenapa kok bisnis punya langkah-langkah akuisisi gitu ya. Mungkin untuk manfaat teman-teman yang lainnya juga adalah ini objektif atau tujuan dari sebuah perusahaan untuk berkembang atau bertumbuh. Jadi kalau bisnis itu bertumbuh, ada yang sistemnya organik dan inorganik. Oke, organik adalah mengembangkan bisnis dari apa yang kita miliki, ya, dan berkembang secara organik, bertumbuh, ya. Jadi bisnis yang sudah ada kita kembangkan. Tapi kalau inorganik itu adalah menambahkan suatu elemen atau menambahkan suatu inisiatif yang di luar dari yang organik, yang tidak biasa. Contohnya apa? Ya kita membeli bisnis orang, gitu ya. Kalau kita sekarang bisnisnya kue, kita mau bertumbuh secara inorganik, kita beli bisnis dessert atau makanan sampingan. Kita caplok bisnis orang atau kita beli atau kita bahasa kerennya akuisisi untuk menjadikan bisnis kita bertumbuh secara organik dan secara inorganik. Total-totalnya bisnis kita bertumbuh. Oke, langkah-langkah apa mungkin lebih ke arah catatan-catatan apa kalau kita mau mengakuisisi. Nah, ini sering saya sampaikan bahwa yang namanya akuisisi itu sebaiknya maksudnya sebaiknya bisnis yang complementary dengan kita, ya, yang bisa saling mendukung. Ya, jadi jangan kalau kita punya bisnis kuliner, tiba-tiba kita mengakuisisi bisnis otomotif, gitu ya. Itu jauh sekali, gitu ya. Jadi ujung-ujungnya itu gaya konglomerasi, nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau kita mengakuisisi sebaiknya yang komplement, yang bisa saling mendukung sehingga bisa bersinergi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, harus value-nya paling tidak mirip-mirip. Ya, kalau Harry tadi bertanya seperti mungkin bisnis apa, ya bisnis yang sebaiknya value-nya tidak jauh berbeda atau mirip-mirip. Sehingga kembali lagi bisa saling bersinergi gitu ya. Dan juga yang ketiga, bisa jadi catatannya adalah bisnis itu juga akan membantu secara total bisnisnya. Nah, total bisnisnya apa? Mungkin di area distribusinya bisa sama-sama saling membantu. Mungkin bisnis yang kita akuisisi, dia sudah memiliki jaringan distribusi yang luas, sehingga bisnis kita yang organik atau yang core bisa ikut nimbrung di jaringan distribusi itu. Ya. Jadi maksud saya itu hanya salah satu saja, bahwa bisa jadi ada kekuatan bisnis yang bisa dikomplementarikan dengan bisnis kita yang sekarang atau sebaliknya. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu catatan-catatan jikalau Eri ingin melakukan akuisisi. Tentu masih banyak lagi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, tapi paling tidak secara mendasar 3 itu dulu aja yang harus dipikirkan. Oke Pak, mungkin ada tambahan dari Pak Heri ya Pak, terkait pertanyaan agak jauh beda seputar akuisisi nih Pak. Lalu bagaimana kalau misalkan bisnisnya Pak Heri nih yang diakuisisi atau di take over Pak? Apa yang harus dipersiapkan, lalu bagaimana melakukan step-stepnya nih Pak? Oh, ini kebalikannya berarti ya, diakuisisi. Ya, saya pikir bagus sekali kalau udah ada yang tertarik dengan bisnisnya Harry gitu ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan ya, berdiskusilah sama mereka ya, nentukan ini strategic alliance-nya seperti apa bentuknya, aliansi strategisnya seperti apa. Apakah Harry hanya nentuin harga udah ambil dan komposisi kepemilikannya berapa gitu ya. Itu yang harus ditentukan. Saya kasih contoh waktu saya di Aqua, sepengetahuan saya pada saat
Aqua diakuisisi oleh Danone, ada kesepakatan bahwa sampai seberapa besar yang akan dilepas dan siapa yang akan menjadi majority shareholder. Karena itu nanti ke depannya akan menentukan siapa yang lebih tanda kutip berkuasa. Gitu ya, apakah kalau kita melepas walaupun share-nya lebih kecil daripada si pembeli atau pihak yang mengakuisisi, kan bisa ada kondisi bahwa tetap controlling partinya yang si pemilik lama gitu ya. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan, bagi saya yang terpenting adalah apa saja yang harus dibicarakan dan harapannya Heri dengan proses akuisisi ini. Akankah menjadi tetap major shareholder, apakah menjadi minor, ataupun kalau minor, controllingnya seperti apa, siapa yang akan memiliki kontrol, apakah ngikut secara default, ya lumrahnya gimana, kalau mereka lebih besar pembeli, ya mereka yang lebih controlling, ataukah mau ada prasyarat, walaupun Harry lebih kecil, tapi masih mau mengontrol, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Semoga bisa membantu nih jawabannya untuk Pak Heri ini. Nanti kita bantu juga, infokan kembali nih kalau misalkan sudah dijawab pertanyaannya. Oke Pak Bas, sebelum kita tutup ya Pak, sesi Q&A di malam hari ini. Satu lagi nih Pak pertanyaannya. Tadi kan Pak Bas sudah menganalogikan ya Pak, bisnis dengan bola nih, ada target setting, planning, and strategi nih. Apakah nih Pak, analogi yang kita tadi gunakan nih Pak, di perusahaan besar digunakan juga Pak? Dan bagaimana sih Pak detailnya, lalu bagaimana menjalankannya, analogi yang sudah kita lakukan tadi, Pak? Iya, jadi saya tadi hanya mengasih contoh satu mengenai analogi resource planning yang spesifik terhadap resource planning yang hubungannya dengan sumber daya manusia. Tapi sebenarnya banyak yang bisa kita analogikan dan belajar dari persepak bolaan. Kalau saya ya terlepas dari salah satu yang tadi bicara soal sumber daya manusia atau pembangunan tim yang plug and play atau yang siap pakai dengan target setting yang jelas, saya juga kadang menggunakan yang saya sebut playing field-nya. Apa yang dimaksud itu? Jadi kalau kita ngelihat ya, kalau permainan bola kadang-kadang itu dalam suatu pertandingan itu semuanya ngumpul di tengah lapangan, gitu ya. Nah itu saya menganalogikannya, kita hanya memainkan sebagian dari luas lapangan yang ada. Ya, jadi bisa dianalogikan luasnya lapangan sepak bola kan bisa kelihatan kan dari ujung kiri, ujung kanan belakang, ujung kanan kiri belakang gitu ya. Itu kan sangat luas. Nah, itu yang saya analogikan terhadap playing field. Sebenarnya playing field itu sangat luas, kita bisa menentukan kita mau bermainnya di mana. Contohnya yang sering saya sampaikan dalam value creation, bahwa yang namanya kategori itu seakan-akan kayak playing field. Jadi jangan semuanya berkutat di tengah lapangan, semua pemain rebutan bolanya di tengah lapangan. Pakailah luas lapangan itu, alias lepaskan atau leraikanlah luas lapangan itu seakan-akan itu adalah kategori atau subkategori yang berbeda. Ya, jadi itu salah satu yang mungkin tingkat tingkat kompleksitasnya menjadi lebih tinggi, tapi sebenarnya kalau kita menganalogikan playing field di persepak bolaan itu sebenarnya kayak kategori dalam bisnis. Betapa luasnya dan betapa kita bisa mensegmentasikannya dan memilah mana yang kita mau terjunkan kekuatan kita gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Jadi banyak banget ya Pak. Selain tadi 2 poin ya Pak, target setting, planning, and strategi, masih banyak banget yang bisa kita analogikan ya Pak. Bisnis ala bola ini banyak banget. Jadi teman-teman perlu juga dianalogikan lagi ya Pak. Selain 2 poin tadi, teman-teman juga bisa analogikan sendiri. Banyak banget hal-hal yang teman-teman bisa ambil selain 2 poin tadi. Tentunya jangan lupa target setting dan planning dan strateginya juga harus dibuat ya Pak dari sekarang nih, mumpung masih sambil berjalan sebelum akhir tahun makin
rumit lagi ya Pak pembuatan target setting, planning dan strateginya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk membuat target settingnya dan planning dan strateginya juga. Oke Pak Bas, kita sudah sampai di penghujung dari sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup Pak, mungkin ada tambahan nih Pak atau pesan penutup dari Pak Bas buat teman-teman semuanya supaya nggak ketinggalan nih Pak untuk melakukan target setting dan planning juga strategi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebagai pesan penutup buat teman-teman paling tidak di malam ini adalah yang namanya sebuah permainan bisnis itu ibarat sebuah permainan sepak bola atau permainan-permainan lainnya. Jadi kalau saya berdasarkan apa yang pernah saya lakukan, saya sering menganalogikan yang namanya permainan bisnis itu dengan permainan di sepak bola. Tadi saya kasih contoh bahwa bagaimana kita bisa kalau bicara soal pembangunan tim dengan segala potensinya itu bisa membantu kita dalam menumbuhkan bisnis. Tapi sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Tadi saya hanya membahas perihal resource planningnya di bidang human resource, tapi kan kita banyak ya dari sisi resource financial, resource manufacturing itu banyak juga yang bisa kita mainkan dengan analogi sepak bola. Hanya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa bahas di sini. Pun dari soal strategi itu juga banyak yang kita bisa analogikan. Tadi saya kasih contoh tambahan adalah bicara soal kategori atau playing field. Jadi kategori di bisnis, playing field di persepak bolaan itu juga bisa kita analogikan. Betapa luasnya yang namanya playing fields alias betapa luasnya kategori yang ada sebenarnya dalam bisnis itu sendiri. Gitu ya. Jadi ini memang analogi-analogi yang tidak kasat mata, memerlukan mungkin orang-orang yang membantu teman-teman untuk melihatnya secara gamblang ya. Dalam hal ini bersyukur saya dari Business ID bisa mengangkat atau memberikan wawasan buat teman-teman. Itu saja dari saya. Semoga kita bisa ketemu lagi di bisnis Q&A mendatang. Selamat malam. Terima kasih Raisa sudah mendampingi. Oke, terima kasih Pak Bas atas insight-nya. Mungkin teman-teman yang masih mau tanya-tanya ya Pak, analogi bola nih untuk bisnis, teman-teman bisa juga DM Pak Bas ya Pak, saling tanya-tanya dan berbagi insight lagi. Nantinya teman-teman bisa follow Pak Bas juga di Instagramnya Pak Baskoro, @baskorohadi. Jadi teman-teman jangan sampai enggak menambah ilmu lagi ya Pak. Abis ini cuman setengah doang, 2 poin doang yang didalami, yang lain yang enggak, teman-teman masih bisa belajar nilainya bareng Pak Bas juga nantinya di sesi bisnis Q&A ataupun di sesi bisnis forum bersama bisnis.id. So terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya di hari ini untuk berbagi insight juga sharing nih kepada saya juga bisnis planner semuanya. Semoga bisa langsung dipraktekkan dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa nanti setengah jam lagi timnas U23 kita akan melawan Uzbek. Kita support sama-sama, kita doakan supaya U23 bisa mencapai target yang lebih tinggi. Ya, dari capaian yang 4 besar ini mungkin moga-moga bisa jadi top 2 atau bahkan menjadi juara Asia. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Bas dan teman-teman. Kita nanti ketemunya di TV bareng-bareng ya Pak. Jadi nanti satu tontonan bersama tapi bareng-bareng nih. Jadi teman-teman kita tunggu semifinalnya Timnas U23 malam hari ini di jam 9. Jangan sampai ketinggalan juga ya Pak. Oke, terima kasih juga Business Planner sudah bergabung di sesi Business Q&A malam hari ini. Kita ketemu lagi nantinya di sesi Business Q&A di hari Rabu bersama Pak Budi ataupun di sesi Business Forum di hari Sabtu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Cek terus jadwalnya di feed Instagramnya Business.id. Selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa.